Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ayu Rahmasari, NIM 166100062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Semi Analitik pada Penyelesaian Persamaan Difusi Menggunakan Metode Garis. Terdapat 4 poin utama pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan menggunakan persamaan matematika. Nah, bentuk persamaan yang biasa digunakan ini adalah persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial itu sendiri adalah persamaan yang memuat turunan parsial paling sedikit satu atau lebih variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. Salah satu contohnya adalah persamaan difusi. Persamaan difusi adalah persamaan yang mempresentasikan berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan difusi ini adalah metode garis. Ide dasar dari metode garis ini adalah mendiskretkan turunan ruang menggunakan metode beda hingga pusat order 2, kemudian diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Dari sistem persamaan diferensial biasa ini, kita dapat mencari solusi analitiknya. Pada penelitian sebelumnya, saya merujuk kepada Bakoda dan Banaja tahun 2013, yaitu metode garis pada penyelesaian persamaan gelombang menggunakan metode Runge-Kutta. Integrasi Islam pada penelitian ini yaitu saya merujuk kepada Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 dan 69 yang artinya adalah mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Allah berfirman, hai api jadilah dingin dan jadilah pelindung bagi Nabi Ibrahim. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah bagaimanakah penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis. Yang kedua adalah bagaimanakah galet yang dihasilkan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis. Yang kedua adalah menghitung galet yang dihasilkan. Kemudian yaitu batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini mengambil persamaan difusi linier yang merujuk kepada Bapak Jamhuri tahun 2013, di mana do U per do T sama dengan 3 do kuadrat U per do X kuadrat, di mana X antara pi sampai 0 dan T lebih besar dari 0 dengan kondisi batas yang diberikan adalah U 0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0. Dan kondisi awal yang diberikan yaitu UX, 0 sama dengan 4 sin 2X. Yang kedua yaitu untuk turunan terhadap X akan didiskretkan menggunakan beta hingga pusat order 2. Nah, manfaat pada penelitian ini yaitu untuk mengemukakan penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis beserta galet yang dihasilkan, serta dapat dijadikan literatur penunjang dan bahan perbandingan dengan metode-metode yang lainnya. Kemudian, metode penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah mendiskretkan turunan X, mendiskretkan turunan ruang X menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sedemikian hingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Yang kedua adalah menuliskan sistem persamaan diferensial biasa yang dihasilkan ke dalam bentuk persamaan matriks. Kemudian dicari solusinya. Yang ketiga adalah menghitung error atau galetnya. Nah, pada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini meliputi persamaan difusi, metode beda hingga pusat, solusi dari sistem persamaan diferensial biasa, metode garis, metode semi analitik, dan galet. Pada bab 3, yaitu pembahasan, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penerapan metode semi analitik pada penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode garis, di mana persamaan yang diberikan adalah do UX, T per do T sama dengan K do kuadrat U X, T sama dengan do X kuadrat, dengan kondisi batas yang diberikan adalah U 0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0, dan kondisi awal yang diberikan yaitu U X, 0 sama dengan Fx. Nah, langkah pertama pada penelitian ini yaitu mengganti turunan ruang menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh pada persamaan 1. Nah, untuk I di sini adalah 0, 1, 2, 3 sampai M, di mana M adalah banyaknya titik diskrit. Jadi kalau misalnya domainnya pi sampai 0, maka M sama dengan pi min 0 per delta X, di mana delta X itu sendiri adalah ukuran langkah. Sehingga kita peroleh pada persamaan 2, kita memperoleh sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 2. Nah, pada sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 2 tadi, kita bisa menuliskan
ke dalam bentuk persamaan matriks pada persamaan 3. Pada persamaan 3 di sini, U0 dan UM plus 1 sudah diketahui, yaitu 0. Maka bisa kita lihat pada persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 tadi, kita bisa mempermudah penulisan, yaitu pada persamaan 5, bisa kita lihat D, U besar per DT sama dengan A besar dikali U besar, di mana U besar adalah U1, U2 sampai UM, dan A besar adalah nilai dari matriks tadi. Nah, langkah ketiga pada penelitian ini yaitu mencari solusi analitik pada sistem persamaan diferensial biasa tadi menggunakan metode karakteristik. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian metode semi analitik pada persamaan difusi menggunakan metode garis. Di sini ada dua simulasi. Yang pertama, simulasi pertama itu do U x, T per do T sama dengan 3 do kuadrat U x, T per do x kuadrat dengan kondisi awal yang diberikan adalah U 0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0 dengan kondisi awal yang diberikan adalah tadi kondisi batas ya, ini kondisi awalnya UX, 0 sama dengan 4 sin 2X. Nah, langkah pertamanya sama seperti yang tadi, kita peroleh pada persamaan 7, di mana pada simulasi pertama ini dipilih delta X-nya adalah pi per 5, dengan I-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka kita peroleh sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan 8. Kemudian langkah kedua yaitu mengganti sistem persamaan diferensial biasa menjadi sistem persamaan matriks, menjadi persamaan matriks. Bisa kita lihat pada persamaan 9, di sini terdapat U0 dan U4, sedangkan U0 dan U4 di sini adalah sudah diketahui yaitu 0. Bisa dilihat pada persamaan 10, dan nilai delta X tadi sudah diketahui yaitu 0,7839, atau bisa dilihat pada persamaan 11. Nah, kita bisa mempermudah penulisan pada persamaan 12, bisa dilihat yaitu DU besar per DT sama dengan A besar dikali U besar, dengan U besarnya adalah U1, U2, dan U3, dan A-nya adalah nilai dari matriks tadi. Nah, pada langkah ketiga yaitu mencari solusi analitik pada persamaan 12 ini, yaitu langkah awalnya itu kita harus mencari nilai eigen dan faktor eigen terlebih dahulu menggunakan persamaan karakteristik, di mana determinan A min I kali lambda sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai eigennya yaitu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 bisa dilihat, dan vektor eigennya yaitu V1, V2, dan V3. Nah, sehingga kita memperoleh solusi umum dari sistem persamaan diferensial biasa, bisa dilihat pada persamaan 13. Di sini C1, C2, dan C3-nya kan belum diketahui. Nah, kita bisa mencarinya menggunakan kondisi awal. Untuk mentransformasi ke dalam domainnya yaitu I-nya adalah 1, 2, dan 3, maka diperoleh 4, 0, dan min 4. Nah, untuk kondisi awal pada saat T sama dengan 0 bisa dilihat pada persamaan yang bawah ini. Nah, pada persamaan yang bawah ini bisa kita tulis kembali yaitu V dikali C sama dengan D, di mana V kecil ini adalah nilai vektor eigen tadi, C besar ini adalah C1, C2, dan C3 yang mau kita cari, dan D-nya adalah 4, 0, dan min 4 dari kondisi awal tadi. Nah, solusi dari sistem persamaan yang tadi adalah V dikali C sama dengan D, di mana C-nya adalah, sehingga kita peroleh C-nya adalah C1-nya adalah 0, dan C2-nya adalah 5,6569, dan C3-nya adalah 0. Nah, solusi khusus untuk setiap T lebih besar dari 0 adalah bisa dilihat pada persamaan 14. Nah, tabel 3.1 di sini adalah hasil dari simulasi pertama metode semi analitik, di mana delta X-nya tadi dipilih yaitu pi per 5, dan delta T-nya adalah 0,25. Nah, di sini adalah grafik solusi pada tabel 3.1 tadi menggunakan bantuan program Python pada menggunakan bantuan program Python. Nah, pada gambar ini menunjukkan simulasi pertama yang dihasilkan pada metode semi analitik persamaan difusi menggunakan metode garis untuk delta T sama dengan 0,25 dan delta X-nya pi per 5. Nah, gambar ini menginterpretasikan bahwa nilai dari UX, T-nya itu semakin turun ya. Bisa dilihat pada tabel ini. Nah, hal ini menunjukkan semakin besarnya nilai X, maka nilai dari UX, T-nya itu mendekati 0. Untuk simulasi kedua, dipilih delta X-nya adalah pi per 15 dan delta T-nya adalah 0,01. Bisa dilihat ini adalah simulasi kedua dari metode semi analitik. Kemudian ini adalah grafik simulasi kedua.
grafik ini menunjukkan simulasi kedua yang dihasilkan pada metode semi analitik pada persamaan difusi menggunakan metode garis. Untuk delta T-nya tadi 0,01 dan delta X-nya pi per 15. Nah, sama seperti yang tadi, yaitu gambar ini menginterpretasikan bahwa nilai dari UX, T-nya itu semakin turun ya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya nilai X, maka nilai UX, T-nya itu mendekati 0. Dan bentuk gambar pada simulasi kedua ini terlihat lebih jelas ya daripada pada saat simulasi pertama, karena delta X-nya lebih kecil dan delta T-nya juga lebih kecil. Kemudian menghitung galat dari hasil persamaan, menghitung galat dari metode semi analitik yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat solusi eksaknya pada persamaan difusi, yaitu diberikan UX, T sama dengan 4E pangkat min 12T sin 2X. Di sini terdapat dua simulasi juga, di mana delta X di sini adalah 0, delta X di sini adalah pi per 5 dan delta T di sini adalah 0,25. Nah, pada tabel 3.3 adalah simulasi pertama, solusi eksak bisa dilihat. Kemudian ini adalah grafik simulasi pertama, solusi eksak untuk delta T 0,25 dan delta X-nya pi per 5 dengan menggunakan bantuan program Python. Nah, tabel 3.4 di sini adalah simulasi pertama hasil galatnya, di mana SA-nya tadi sudah diketahui, E-nya tadi juga sudah dihitung, dan ini adalah galatnya. Ini untuk delta T-nya 0,25 dan delta X-nya pi per 5 ya. Kemudian ini adalah gambar dari galatnya. Di sini dilihat, di sini adalah simulasi pertama. Simulasi pertama untuk solusi eksak dan solusi semi analitik. Kemudian, simulasi kedua pada tabel 3.2 di sini adalah solusi eksak pada simulasi kedua, di mana delta X-nya di sini dipilih pi per 15 dan delta T-nya adalah 0,01. Bisa dilihat ya, jadi semakin kecil, dipilihnya semakin kecil. Nah, ini adalah grafik simulasi kedua menggunakan bantuan program Python ketika delta T-nya 0,01 dan delta X-nya pi per 15. Nah, di sini adalah simulasi kedua yang dihasilkan, yaitu SA adalah semi analitik tadi sudah dicari dan X-nya sudah dicari, dan ini adalah galatnya. Untuk delta X-nya pi per 15 dan delta T-nya 0,01 ya. Nah, ini adalah gambar galat untuk grafik galatnya untuk simulasi kedua ya. Jadi pada gambar ini menginterpretasikan bahwa nilai dari hasil pengurangan solusi numerik dan solusi analitik ini menunjukkan besarnya error yang semakin kecil daripada simulasi pertama. Jadi simulasi kedua ini semakin kecil besar errornya daripada simulasi pertama. Tadi simulasi pertama sih terlihat seperti ada gundukannya, simulasi kedua ini sudah tidak ada ya, karena dipilih delta T dan delta X-nya yang semakin kecil. Kemudian, kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah pada penyelesaian solusi semi analitik pada persamaan difusi menggunakan metode garis dapat dilakukan dengan mendiskretkan turunan ruang menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Nah, dari sistem persamaan diferensial biasa ini kita dapat mencari solusi analitiknya. Yang kedua yaitu hasil perhitungan galat pada persamaan difusi menggunakan metode garis menghasilkan solusi semi analitik yang mendekati nilai sebenarnya ya. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan tadi, semakin kecil delta X dan delta T yang dipilih, maka galat yang dihasilkan akan semakin kecil sehingga solusinya semakin akurat. Begitu pula sebaliknya ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.